وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدار آمين. إلى قوله ولا تستصحب شيئا مكتوبا عليه اسمه تعالى إجلالا له ولا تعبث ولا تتكلم إلا للضرورة ولا ترفع من ثوبك إلا القدر الذي يخشى عليه التنجس واستتر بحيث لا يراك الشخص وابعد بحيث لا يسمع منك صوت ولا يشم لك رائحة. Masih kita di dalam adab-adab ketika di kamar kecil ya. Karena adab ini sangat penting. Jika disebutkan orang yang meremehkan adab, maka dia akan diberi oleh Allah cobaan dengan mengentengkan sunnah. Dan adab adalah sunnah. Orang yang mengentengkan sunnah, maka dia akan diuji dengan mengentengkan yang wajib. Orang kalau gampang sunnah saja, nggak perlu adab, itu akan gampang dia meninggalkan yang wajib. Bahkan syarat diterimanya amal itu bukan secara fikih ya, tapi secara adab. Fikih bisa jadi cukup, tapi karena nggak beradab tidak ada nilainya. Saya kasih contoh dalam firman Allah Ta'ala, وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى. Yang artinya janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha. Di sini sedekah sah. Yang penting ada pemberi, ada penerima, ada apa yang disedekahkan, ada siwak, sah secara fikih. Tapi apakah berpahala? Lihat dulu adabnya ada enggak. Karena itulah Allah berfirman, jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan nyebut-nyebut pemberian, baik itu kepada orang yang diberi atau cerita kepada orang lain. Ini sembunyikan sudah sampai wafat, nggak usah diungkapkan. Wal ada, dan dengan menyakiti ya, ngasih sambil ngomel ya, walaupun bentuknya nasihat tapi ngomel, ngasih 5.000 ngomelnya setengah jam, ini gerutu yang dikasih. Atau sambil dilempar, ngasih sambil dilempar, itu menyakiti, batal, pahalanya nggak ada. Contoh lagi dalam masalah puasa, Nabi SAW pernah bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang membuat orang puasa itu tidak ada pahalanya, batal pahalanya. Apa itu? Al-ghibah, ngomongin orang, wal kadhib, berbohong, wan namimah, adu domba. Itu semua hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Fikih nggak membahas orang ghibah batal puasanya, enggak. Tapi itu masalah adab ya. Artinya orang kalau cuman pakai syariat saja, pakai fikih saja, tapi nggak pakai adab, maka pahalanya nggak ada. Sebenarnya adab itu rohnya ibadah ya. Kalau sumpah fikih itu bahas jasadnya ya, kalau adab itu rohnya.
Karena itulah adab ini sangat penting. Bahkan disebutkan Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah terpuji. Tapi Nabi suruh menyempurnakannya. Artinya di sini adab itu adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itulah dalam hal ini kita melanjutkan adab ketika buang air. Di antaranya adalah wastatir bihaitsu la yaraka syakhs, dan berlindunglah engkau, sembunyilah engkau sekiranya tidak dilihat oleh seseorang. Ini adab Islami, ya, di mana buang air itu hendaknya di tempat yang sudah disediakan. Yang maaf di sebagian negara non muslim itu biasa buang air samping jalan. Nggak laki, nggak perempuan. Dan yang lihat pun risih. Ya, itu sudah biasa. Tapi muslim tidak demikian. Pendidikan Islam tidak demikian. Kenapa? Yang pertama buka aurat, jelas. Karena itulah usahakan ya, tempat-tempat ibadah itu jangan menyediakan tempat buang air yang tersingkap. Kadang-kadang alasannya niru yang di bandara, niru di jangan. Itu untuk orang umum itu. Tapi ikon Islam itu ya di masjid, di musola. Sehingga untuk tempat buang airnya jangan yang model berdiri dan tersingkap. Itu sudah melanggar aturan ada. Kencing berdiri Nabi sudah melarang. La tabulanna la yabulanna ahadukum qa'ima. Jangan sampai salah seorang dari kalian kencing berdiri. Ini malah menyediakan tempat kencing berdiri. Ustaz, ada di bandara, itu urusan bandara. Adab jangan dipakai, nggak dipakai di situ karena dia umum. Itu tempat umum, Pak. Nggak bisa kita komplain di situ. Mungkin ada yang non muslim kebiasaan berdiri, nggak bisa jongkok, ya sudah sediakan di situ. Tapi untuk ikon-ikon Islam, ya jangan menyediakan itu, karena adabnya nggak demikian. Pertama, ya berdiri dia. Kedua, tersingkap, nggak ada penutupnya. Ya, kadang-kadang bisa jadi bisa lihat yang samping kiri kanannya. Ini bagaimana jaga auratnya? Sehingga ajari masyarakat yang mungkin sudah terbiasa seperti itu dengan yang baik. Jangan sudah apa-apa, sudah terbiasa di sini, Ustaz. Nah, pendidikan nggak demikian. Pendidikan itu bukan cuma di pengajian saja, tidak. Tapi amaliyah keseharian itu penting. Sehingga sediakan tempat air kencing itu seperti kamar, seperti WC sudah tertutup, ada jongkoknya. Walaupun nggak harus dia buang air besar. Ya, itu untuk apa? Melatih. Ini loh Islam. Adabnya seperti ini. Nah, disebutkan Nabi SAW itu pernah ketika di tengah perjalanan, ketika beliau mau buang air, itu beliau panggil pohon-pohon itu. Dipanggil pohon-pohon, dalam riwayat ini pohon jalan ke Nabi dengan berbaris. Sampai rapi, nata. Kenapa? Karena Nabi mau buang hajat. Nah, ini mukjizat ya. Untuk kita bagaimana Ustaz kalau di tengah jalan? Kalau Indonesia insya Allah Anda jalan 1-2 kilo ada musola, ada masjid. Hanya saja kalau Anda buang air di masjid atau di musola, di kamar mandi sana, itu jangan hanya untuk nampil buang air terus berangkat lagi, tapi usahakan ada ibadahnya, karena di situ disediakan untuk fasilitas orang yang ibadah, bukan WC umum. Ya, kadang kita mampir ke masjid cuma untuk buang air, akhirnya berangkat. Itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena itu disediakan untuk yang ibadah di masjid atau musola itu.
Minimal Anda habis buang air, wudhu, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, berangkat lagi. Sehingga tidak sampai tersematkan haram di situ. Dan biasanya itu untuk tempat hanya buang air. Mandi jangan ya. Mandi jangan. Kecuali kalau memang disiapkan untuk mandi juga. Tapi jarang. Rata-rata ya hanya untuk buang air aja. Apalagi sampai nyuci itu. Nyuci ini jangan. Hukumnya menggunakan air nggak sesuai dengan niat orang yang orang yang menginfakkan ya, jariah itu nggak sesuai dengan niatnya. Terus kemudian kalau seumpama itu tidak ada tempat lagi untuk kayak di luar negeri atau bagaimana, atau dulu di zaman Nabi itu hendaknya di balik pohon atau di balik batu yang besar. Istilahnya jangan sampai di tempat yang kelihatan orang. Dari sini haram hukumnya buang air di samping-samping jalan, haram. Atau di sungai tapi nggak ada tempat penutupnya, haram. Kenapa? Menampakkan aurat di situ. Nggak ada yang lihat, Ustaz. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kemudian wab'ud bihaitsu la yusma minka shaut, menjauhlah engkau dari keramaian sekiranya tidak didengar suara dari engkau. Wala yushammu laka raihah, dan tidak tercium aroma dari engkau. Dari sini kalau mau nata rumah itu ya, jangan taruh kamar kecil deket tempat makan. Ini repot, Pak. Kamar kecil taruh belakang. Kadang-kadang sekarang ini yang sekarang modern, Ustaz. Ya. Ini meja makan sampingnya kamar kecil, repot, Pak. Disenangkan menjauh. Dan usahakan rumah itu kalau bisa sediakan kamar mandi di luar. Agar tamu itu kalau mau buang air nggak sampai masuk ke rumah. Sampai ngerti jalan dalam rumah Anda. Mungkin itu ada yang nggak pantas untuk dilihat ya, pakaian yang berserakan macam-macam. Itu sediakan di luar itu kamar mandi untuk tamu. Dan itu termasuk ikramud dhaif, termasuk bentuk memuliakan tamu. Bahkan disebutkan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Zakatnya rumah itu adalah kamar untuk tamu. Jadi kamar untuk tamu, walaupun mungkin tamu jarang yang nginep, tapi sediakan ini kamar untuk tamu. Kalau semua ada yang nginep, sediakan ada. Biasanya taruh paling depan. Biasanya taruh paling depan. Karena memang tamu itu punya hak sampai 3 hari. Tamu itu dalam fikih itu punya hak sampai 3 hari. Ya. Kenal tidak kenal, itu dalam fikih demikian. Habis 3 hari baru sampean dari mana, hajatnya apa. Oh, ini berat kalau sekarang diamalkan, Pak. Repot. Kalau dulu di Arab biasa seperti itu. Nah, kemudian wala tastaqbilil qiblah wala tastadbirha bibaulin wala ghabiwait. Janganlah ketika buang air kecil atau buang air besar engkau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di sini penting bagi orang yang bikin WC, bikin toilet ya, untuk mengarahkannya ke arah selatan atau utara. Di Indonesia ini selatan atau utara, karena timur barat ini kalau nggak ngadap kiblat, belakang kiblat. Ya, itu penting dalam hal tersebut. Hukumnya bagaimana? Kalau itu di tempat yang terbuka, artinya bukan di tempat yang khusus untuk buang air. Ya, contoh pas di padang pasir. Ya, mau nyari toilet sulit juga di padang pasir.
atau dalam perjalanan, itu hukumnya haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di tempat yang disediakan untuk buang air, memang hukumnya makruh, bukan haram tapi makruh, ya. Kalau itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Wa qad yata'addar fi dzalik fi ba'dil abniyah. Kadang-kadang ada kalanya melakukan hal tersebut, yaitu menghindari ngadap kiblat atau membelakanginya, itu kesulitan di sebagian bangunan. Di sebagian bangunan itu agak sulit, maka yutafar, ya tidak apa-apa lah, lil masyaqqah. Kalau sudah terlanjur nata toiletnya ngadep kiblat, ya apalagi dimakfu, sudah terlanjur, ya apalagi. Itulah sebelum bikin itu harus dikasih tahu dulu ngadepnya, jangan ngadep kiblat. Wala tabul fil ma'ir rakid wa in kana katsiran illa indal hajah. Dan janganlah engkau buang air kecil di air yang menggenang, walaupun itu banyak. Disebutkan dalam hadis, nah Rasulullah SAW anil baul fil ma'ir rakid. Nabi SAW melarang kita untuk buang air kecil di genangan air. Artinya nggak ngalir dia, air yang nggak ngalir, walaupun itu banyak. Ya, karena sekarang ini sambil renang buang air, katanya. Kalau pepatahkan sambil renang minum air, ini sambil renang buang air. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya nggak boleh. Terus berarti najis dong. Kalau dua kula ini 216 liter, ya, 2 kula atau lebih, selama tidak berubah air tersebut, nggak ada warna, rasa atau aroma najis, hukumnya dimaafkan. Walaupun yakin saya barusan buang air, berubah nggak airnya? Nggak berubah, nggak apa-apa. Habis buang air pakai wudhu nggak apa-apa, asal nggak berubah di 3 ini, yaitu rasa, warna, aroma. Ya. Tapi kalau seumpama berubah, maka najis semua. Itu kalau air 2 kula. Kalau air kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter, maka tanpa ada perubahan, yang penting dipastikan ada najis yang masuk walaupun sedikit, langsung najis semuanya. Disinilah penting kalau bikin bak mandi itu bikin bak yang besar sekalian. Orang-orang dulu itu bak mandinya besar-besar. Kenapa? Kalau kena najis nggak perlu dikuras. Yang penting air nggak berubah, pakai aja. Tapi kalau bak yang kecil ada najis, kuras lagi. Kenapa? Air sedikit, nggak sampai 2 kula. Tuh kalau kena najis langsung najis semua, walaupun nggak berubah. Saya perhatikan kalau ke Kalsel itu di sebagian musola jalan, samping jalan, itu air di samping WC-nya sedikit, kecil, baknya kecil. Itu khawatir kalau kecipratan daripada air kencing ke situ najis, wajib dikuras, ya nggak bisa dipakai lagi karena air sedikit demikian. Nah, kalau orang-orang dulu itu bak mandinya besar-besar. Ukurannya berapa, Ustaz? Kalau 216 liter itu kalau seumpama bentuk kubusnya, bak mandi bentuk kubus, itu setiap sisinya dalam kitab disebutkan dirok warobo, 1 dirok 1/4. Sediro itu 50 cm, berarti 62,5 cm setiap sisi itu minimal, dan dia penuh, maka itu sudah 2 kula, ya, 62,5 cm setiap sisinya, ya, betul bentuk kubus itu penuh, dia sudah nyampe 2 kula, ya. Jadi itu ciri-cirinya. So, kalau bentuk balok kayak apa? Ya tinggal cari aja rumus volumenya ini. Volumenya kubus ini
es kubik kalau nggak salah ya. Itu berapa volumenya? Nanti kalau bentuknya balok atau silinder tinggal kalikan. Kalau volumenya sesuai atau lebih besar cukup 2 kula. Tapi kalau volumenya kurang ya berarti nggak sampai 2 kula. Itu cara rumusnya di situ. So, kalau ngitung liter repot Pak ya. Nah, sehingga pakai ukuran demikian dalam fikih disebutkan. Nah, kemudian wala 'alal ardi shalbah, dan janganlah buang air kecil atau kencing di tanah yang keras, sama kayak model keramik. Di kamar kecil jangan di keramik karena cipratannya itu ke Anda nanti. Jadi kalau buang air itu pas di lubang toiletnya, bukan di keramiknya. Kalau di keramik muncrat, kena sarung, kena paha, bisa najis. Itu yang dimaksud. Wala fi mahabirrih, dan jangan juga buang air di tempat keluar masuknya angin, ventilasi. Ya jelas karena aromanya kemana-mana Pak. Kullu dzalik ihtirazan minal baul. Semua ini ya dilarang-larang ini untuk menghindari dari kena dosa atau kena najis air kencing tadi itu. Yang mana air kencing tadi itu penyebabnya amatu adabil qabr, kebanyakan adab kubur dari situ. Nabi SAW pernah bersabda, inna amata adabi ahlil qabr minal baul. Kebanyakan siksaan ahli kubur itu sebab air kencing. Maksudnya apa? Ada kalanya pas dia buang air kecil nggak tuntas, sudah istinja tapi nggak tuntas. Waktu sholat ada yang keluar, waktu rukuk atau ada yang keluar, dianggap oh ini mungkin perasaan saja, padahal keluar itu, maka sholatnya nggak sah. Dia wudhu lagi Ustaz, tapi cawatnya najis, harus ganti, harus istinja lagi. Nah, ini sebagian orang kan ada demikian. Karena itulah sunnah habis buang air kecil itu untuk intar. Intar ini artinya memastikan keluarnya air seni seluruhnya. Dengan cara apa? Dengan cara berdehem yang keras diarahkan ke jalan depan. Itu sisanya keluar itu. Atau dengan diurut bagian bawah pelan. Itu keluar sisanya nanti. Nah, itu sunnah ya. Di dalam fikih sunnah demikian. Untuk apa? Memastikan sisa air kencing itu habis seluruhnya, sehingga nggak ada lagi yang tersisa. Nah, kemudian dalam suatu hadis lagi Nabi SAW pernah melewati suatu pekuburan dengan sahabat, kalau tidak salah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau mengatakan, inna hadaini la yu'adzaban. Dua yang dikubur ini sedang disiksa. Karena Nabi itu bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Dua yang dikubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir. Keduanya itu tidak disiksa karena dosa besar, kecil aja. Yang satu karena meremehkan buang air, yang satu seneng ngomporin biar panas, ngomporin di sini biar mangkel sama sini. Ya adu domba. Remeh tapi akibatnya berat. Maka akhirnya Nabi menyuruh sahabat Abdul Mas'ud untuk ngambil pelepah batang kurma yang masih segar, masih hijau. Ditempelkan sama Nabi, satu di sini, satu di sini. Kata Nabi, selama ini masih basah, maka adab keduanya diangkat oleh Allah, diangkat dua adab. Dari sinilah asal muasal sunnah tebar bunga. Kalau habis ketika ziarah tebar bunga.
Apa? Ya faedahnya selama dia belum kering, adab untuk mayit ini seumpama dia diadab, diangkat sampai dia kering, sampai dia kering. Ya, itu ada dalilnya itu di hadis tersebut. Nah, kemudian ini falika bil istibra' minhu juhdak, dan hendaknya engkau istibro, ini istilah juga, istibronya memastikan keluarnya air kencing, juhdak dengan semampumu, tapi min ghairi khurujin ila haddil waswasah, tapi jangan sampai ke batas Anda waswas, jangan. Waswas ini terlalu khawatir, ya. Waswas ini kehati-hatian yang terlalu, itu enggak baik. Dalam Al-Quran sendiri kita lihat surah Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq itu Allah menyuruh Nabi Muhammad berlindung dengan satu nama Allah. Qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhannya Al-Falaq, waktu malam. Dari apa? Dari hal-hal yang bahaya besar-besar. Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari gelap, dari keburukan gelap ketika sudah datang. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dari keburukan tukang-tukang sihir, ya, naffatsat, tiupan-tiupan, jampi-jampi orang-orang sihir, ya. Kemudian yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasud ketika dia melaksanakan hasudnya. Ini 4 hal besar, tapi hanya dengan satu nama Allah. Lihat dari surah An-Nas. Surah An-Nas, Nabi disuruh berlindung dengan 3 nama Allah. Katakan ya Muhammad, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbun nas, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia. 3 sifat Allah. Demi bahaya cuma satu aja, apa? Min syarril waswas, dari buruknya waswas. Dari sini waswas itu lebih berat daripada sihir, daripada hasud, punya orang berat. Karena itulah Nabi disuruh berlindung dengan langsung 3 nama Allah. Kenapa? Karena waswas ini yang terkena itu merasa nggak salah, karena dia merasa saya ini berhati-hati. Ada kalanya di dalam ibadah, contoh wudhu, ya, basuh sekali, 3 kali belum, ada bisikan, ini belum sempurna sampai, itu wajahnya ada yang belum kena, siram lagi, sampai 5 kali untuk wajah. Bahkan kadang-kadang kalau itu dituruti terus, tuh bisa disiram tuh kepalanya, untuk memastikan wajahnya kena. Kalau diturutin terus, turuti aja. Bisa jadi dia setiap wudhu manggil saksi. Lihat saya wudhu ya. Kalau ada yang nggak kebasuh bilang. Tuh kalau diturutin terus dituruti, nggak diobati sama dia. Tiap mau sholat mandi dia, bukan wudhu lagi. Mandi untuk memastikan dia sudah kena air. Di pondok itu pernah, di masa kita masih belajar, ada santri itu. Kalau wudhu sampai melemparkan air ke mukanya, dinampar sampai 5 kali. Akhirnya banyak yang nggak seneng, nggak dicemburkan sekalian, biar. Nah sudah wudhu pasti jelas tempat obatnya gitu sudah. Kata ulama bilang orang yang model gini, ya itu tidak disunahkan basuh 3 kali, cukup sekali selesai. Ada yang was-was di dalam takbir, Allah, nggak jadi lagi. Subhanallah, takbir lagi Allah. Imamnya sudah Fatihah selesai, dia masih Allah aja. Imamnya rokok langsung Allahu Akbar, langsung rokok dia. Allah, ini repot lah. Ini nggak sembuh kalau nggak diobati. Ya, yang repot masalah najis, karena ada orang repot masalah najis. Ya, saya itu pernah masuk ke rumah seorang berilmu orang.
Itu kita nanti dulu, tanpa sandal, cuci kaki dulu di luar, sandalnya khusus. Masya Allah, oh ya ya, ini berilmu loh. Jadi was-was ini penyakit berat. Ya. Was-was itu di semua hal itu buruk, kecuali satu, apa? Was-was di dalam zakat. Sudah zakat, saya was-was zakat lagi nggak apa-apa. Perbanyak was-was dalam zakat nggak apa-apa. Kalau zakat, kalau yang lain jangan, nggak ada faedahnya, Pak. Ya. Nah, obatnya apa? Harus dalam fikihnya. Biasanya was-was itu menimpa orang yang baru belajar fikih, belum mateng, itu kena was-was. Tapi nggak lama, kalau karena kebodohan itu nggak lama. Nanti dia nambah belajar lagi, tahu, oh berarti nggak semua air banjir itu najis. Ngerti? Nggak terlalu dia akhirnya. Awal-awal belajar khawatir terus, tapi setelah belajar terus tambah mateng, hilang was-wasnya. Ya. Nah, tapi kalau semua was-was itu dari penyakit hati, ini repot, sulit menyembuhkannya, sulit. Ya. Kecuali ya tadi ada terapinya. Ada seseorang datang kepada seorang habib, dia was-was dalam najis, sehingga kalau mau suruh periksa semuanya, sarung-sarungnya diperiksa, ya, karpetnya diperiksa, bahkan tempat dia jalan diperiksa semua, diteliti. Wah, ini kapan sholatnya model ini? Akhirnya datang, ya Habib saya ini nggak sembuh-sembuh ini, mau sembuh itu, iya. Itu ada kotoran ayam yang kering, taruh kantong, terus langsung sholat sudah. Duh, najis itu, sudah sholat aja. Biar tenang kau. Ambil kotoran yang kering, taruh kantongnya, sholat, ya Allahu Akbar. Karena ada pendapat di luar mazhab Syafi'i, Imam Ustukhri kalau nggak salah, Ustukhri dan banyak beberapa yang mengatakan kotoran hewan yang boleh dimakan suci. Itu untuk obat dia nggak apa-apa. Habis dia menganggap sudah tenang, dia bawa ngaji sholat, nah sudah tenang, sekarang ulangin sholatmu sudah. Penyakitmu sembuh, sholat yang tadi itu ulangi lagi. Dan ganti itu pakaian itu. Intinya ya apa, biar sembuh. Dokter itu kadang-kadang ngasih obat itu bentuk racun. Kadang dokter itu ngasih obat bentuk racun agar racun yang di dalam mati. Ini bukan kasih obat, kasih racun juga. Ya, bahkan kalau nggak salah vaksin itu kuman itu, bakteri ya, tapi lemah. Dimasukkan ke badan biar perang dengan bakteri dalamnya. Itu yang ngerti cuman yang ahli. Ya, ulama yang ahli ngobatin ya, obatnya terserah dia, tapi sembuh gitu. Kan kalau kita tahu, masa Ustaz kasih disuruh ngantongin kotoran, nah, itu gak paham kita. Wis serahkan pada yang paham. Toh itu nanti baik juga. Yang penting dia selamat dari was-was. Ya. Nah, wayahsulu bitanahnuh. Nah, ini tadi. Dan bisa istibro itu dikerjakan dengan tanahnuh, berdehem. Wa natrudz zakar, ya, wa imrarul yad ala asfali birifkin, atau tadi melewatkan jari di bagian zakar dengan pelan agar keluar semuanya. Wastanji bil hajar summa bil ma, dan usahakan amalkanlah istinja dengan batu dulu kemudian air. Kalau sekarang bukan batu ya, tisu. Jadi kalau mau dapat sunnah, tisu dulu 3, baru dengan air. Bahkan penduduk Kuba, ahli Kuba, ya, itu mendapat pujian dari Allah Ta'ala dengan firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid Kuba terdapat orang-orang yang senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah cinta orang-orang yang senang bersuci. Padahal di masa itu nggak cuma ahli Kuba, seluruh muslimin senang bersuci. Tapi mengapa ini ayat khusus mereka? Maka Nabi bertanya, ya Al-Kuba,
turun untuk kalian ayat Allah memuji kalian. Apa sebabnya? Kata mereka, ya Rasulullah, kami setiap kali istinja pasti pakai batu dulu baru air. Nah ini kata Nabi, itu yang perlu ditiru. Karena memang untuk menghilangkan najis yang dari jalan depan, jalan belakang, itu ada khususiah. Apa itu? Tidak harus pakai air. Semua najis itu harus pakai air, Pak. Kalau nggak pakai air nggak sah. Anda terkena cipratan air kencing, terus Anda cukup dengan tisu aja, najis masih nggak boleh dipakai sholat. Kenapa? Karena nggak bisa hilang najis kecuali dengan air, kecuali najis yang masih ada di tempat keluarnya, khusus untuk buang air kecil, buang air besar, itu boleh pakai tisu saja, tanpa air boleh, dan sah dipakai sholat khusus ya. Tapi dengan syarat masih di tempat keluarnya. Kalau dia sudah merembet ke paha, ya air Pak, bukan tisu lagi. Itulah istilah istinja. Istinja itu kan menghilangkan najis yang masih di tempatnya. Tempat keluarnya itu istinja ngarannya. Itu nggak harus pakai air. Ya, boleh pakai air saja atau batu saja. Zaman dulu batu, dan sekarang tisu. Atau afdolnya kumpulkan dua-duanya. Itu apa? Tisu dulu baru air. Sekarang enggak. Ada tisu di WC, tapi air aja. Tisu untuk usap tangan aja. Dan tisu itu sunnahnya digunakan sebelum air. Ya, sunnahnya. 3, minimal 3 kali. Fa in iktasalta 'ala 5 fal ma afdal. Tapi kalau engkau ingin menggunakan salah satunya, maka air lebih utama daripada tisu. Waqaddimil gubul fil ma wa akhirhu fil hajar. Dan dahulukan jalan depan di dalam basuh air, itu dahulukan ya. Wakul, dan ucapkan setelah istinja, setelah Anda istinja, dan ini dibaca di luar kamar mandi. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah atau lindungilah farji, kemaluanku ini, dari perbuatan keji, yaitu zina. Wa qalbi, dan bersihkanlah hatiku dari sifat kemunafikan. Ya, ini doa yang masya Allah, yang zaman sekarang ini saking rusaknya anak-anak muda itu, ya banyak yang maaf pacaran itu sudah dianggap wajib sebelum nikah. Ya, ini naudzubillah parah ya. Sehingga dalam hal ini hati-hati untuk menjaga anak-anak kita. Di antara amaliyah salaf agar anak itu tidak melakukan perzinahan seumur hidupnya, ini kan nggak bisa ngawasin terus Pak. Itu mulai kecil itu Anda bacain, pegang kepalanya, Anda bacain inna anzalna sampai selesai, baru Anda usap sampai belakang dia. Mulai bayi. Biasanya orang itu ketika dikasih bayi itu dibacain, dadanya kasih alam nasroh, baru kemudian baca Al-Bar 7 kali, Al-Bar, nama Allah Al-Bar, Ar-Raqib, Asy-Syahid 7 kali, baru inna anzalna sampai akhir diusap ke belakang. Itu insya Allah ya, serusaknya zaman kayak apapun, dia terjaga dari zina. Ini zaman-zaman ya Allah rusak Pak ya. Dan kita nggak tahu anak kita ya apa level nakalnya. Karena di depan kita dia diem aja, depan kita, tapi nggak tahu belakang kita. Wa alaika bitayamun, insyaallah kita lanjutkan ya, pembahasan yang selanjutnya yang akan datang. Sebagai paripurna majelis yang mau bertanya, silakan tanya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya.
Oh iya. Maksudnya permisi ke pemilik pohon. Tidak tahu. Mungkin ke penjaga pohon. Kalau di dalam fikih itu termasuk makruh buang air di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon berbuah itu hukumnya makruh buang air. Kenapa? Pas pohon buahnya jatuh, orang malas ngambil. Waduh, mau ngambil kena itu lagi, selesai sudah. Cuman subhanallah, kadang-kadang pupuk kandang itu dipakai ya untuk apa, kesuburan. Bahkan bukan cuma pupuknya aja, sampai urinnya sapi pun saya lihat di Facebook itu, di Bukalapak dijual kotoran sapi dan urinnya. Berarti manfaat juga. Mungkin itu sebelum ditanam ya, bikin lubang sebelum ditanam, dikasih dulu pupuk kandang. Belum ada pohonnya. Kalau sudah berpohon, sudah ada pohonnya, termasuk tempat-tempat yang makruh. Nabi pernah bersabda, ittaqul mala'in, jauhilah tempat yang biasanya dilaknat orang. Kenapa dilaknat? Karena dia pasti ngomong kotor pas melihat atau mencium aroma yang enggak enak itu. Karena itulah Nabi menyebutkan ittaqul mala'in, jauhilah tempat yang menjadikan faktor orang ngomong kotor, melaknat. Siapa yang buang air di sini? Ya, di mana itu tempat biasanya orang bernaung? Pohon rindang atau di terminal ya, apa namanya, tempat nunggu bis itu, gardu. Itu tempat-tempat yang orang banyak kumpul, jangan buang air di situ. Seumpama ada orang sampai terucap kotor gara-gara dia mendapati aromanya atau melihat, dia dosa, tapi penyebabnya juga dosa. Yang buang air di situ hukumnya haram. Kemudian di apa namanya, pohon yang berbuah, itu nggak boleh buang air di situ. Atau di tempat jalan orang, tempat lewat, ya, tempat jalan orang. Saya sempat pernah lihat itu di lorong gitu, ada tulisan, tidak kencing di sini kecuali kalbun itu. Tulisannya gitu. Loh, maksudnya apa? Sampai saya bingung. Artinya dia ngelarang manusia kencing di situ. Karena tadi tempat lewat orang, Pak. Hukumnya nggak boleh, haram. Ya. Bahkan adab orang meludah, itu kalau habis meludah atau buang ingus atau dahak, hendaknya diuruk. Minimal Anda gesek sandal Anda sampai orang itu kalau lihat ludah itu tersakiti, lihatnya itu jijik, itu nyakitin muslim, nggak boleh. Sampai segitu adab Islam. Buang ludah pun hendaknya bekasnya itu, jejaknya Anda hilangkan. Itu adab Islam, yang mana jarang kita ini mendengar itu di adab-adab keseharian, apalagi hal yang keluar aroma. Sehingga tempat-tempat yang demikian nggak boleh. Berarti kalau izin itu ada ini, nggak ada itu izin. Permisi ke siapa itu nggak ada. Cuman diantara tempat yang makruh untuk kita buang air itu lubang-lubang di tanah. Ya, lubang-lubang di tanah itu makruh. Bisa jadi itu rumahnya hewan. Bisa jadi ada yang mengatakan ya tempatnya jin. Ya, tempatnya jin. Sehingga mungkin itu permisi dulu. Cuman tidak disunahkan bilang permisi. Intinya itu kalau itu pohon yang berbuah makruh kita buang air di situ. Ya. Ada yang kedua ada? Apa kedua tadi? Oh iya. Pas nggak dapat air bagaimana? Pakai tisu atau dedaunan yang kasar. Yang kasar di sini maksudnya bukan licin kayak plastik, nggak bisa. Jadi syarat
Pengganti air itu kalau memenuhi 4 syarat ini. Pengganti air ya. Pertama jamid, dia harus benda padat. Benda cair nggak bisa. Sampai pakai sprit istinjanya tambah najis. Tambah najis. Kenapa? Karena dia benda cair, bukan air. Ya. Terus kemudian qoli, tidak licin, plastik, kresek nggak bisa itu dipakai istinja. Terus kemudian tohir, dia harus suci. Istinja dengan kotoran yang sudah kaku nggak bisa. Harus dengan yang suci. Yang keempat, ghairu muhtaram, bukan benda yang terhormat. Nggak boleh dengan makanan. Walaupun makanannya jin. Apa itu? Tulang belulang. Ya, karena disebutkan dalam hadis Allah mengembalikan daging pada setiap tulang yang dibuang, dan itu makannya jin. Ada hadisnya itu. Sehingga nggak boleh istinja pakai tulang. Atau pakai kertas-kertas yang disitu ada ilmu, walaupun ilmu umum, nggak boleh. Apalagi ilmu agama, apalagi ada hadisnya, nggak boleh. Ya, kertas tapi dilihat kertas apa? Itu sering saya bilang, kalau yang punya majalah-majalah Islami, ya, itu jangan buang sembarangan. Karena itu biasanya ada ayatnya, ada hadisnya, ada nama Allah, nama Nabi. Majalah Islami ya, jangan sembarangan buang. Kalau Anda sembarangan buang, dosa. Kenapa? Nanti bercampur dengan sampah. Terus kayak apa Ustaz? Sudah kebanyakan, bakar. Jangan dijual di pasar loak. Karena maaf, yang beli kadang-kadang nggak berilmu. Ya, saya berbagai kali menemukan bungkus terasi ada hadisnya. Nah, ini kenapa? Dia nggak berilmu. Terus salah yang jual juga. Kalau sudah demikian, jangan dijual di pasar loak. Ada tuh tempat langsung penggilingan, langsung habis, nggak apa-apa. Biasanya itu sekolah-sekolah yang ada ujian hadis, ujian ini, itu kertasnya jangan sampai berserakan. Sering kita lihat sekolah-sekolah yang nggak peduli. Ya bukan sekolahnya sih, muridnya. Jadi jelas ke gurunya harus ngasih tahu, ini ujian kertas hadis ya, jangan sembarangan buang. Kalau memang nggak bisa nyimpen, dibakar aja. Membakar menyelamatkan tidak apa-apa. Ya. Wah, demikian yang insya Allah kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita dapat bisa kita amalkan, sehingga itu menjadi daripada bentuk kemanfaatan ilmu dan bentuk kita melaksanakan hak-hak ilmu. Ala hadiniyah wa kulniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa fa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akhir birridha minka al-uyun wa qadi anna rabbana kulla al-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.